Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Devita Zahra dengan NIM 21308090. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus sulfur. Hal-hal yang akan saya bahas yaitu mulai dari pengertian siklus sulfur, proses terjadinya siklus sulfur, fungsi dari siklus sulfur, dan bakteri yang berperan dalam siklus sulfur. Apa itu siklus sulfur? Jadi, siklus sulfur atau daur belerang ialah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfur dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam aneka wujud, dalam tanah ditemukan dalam wujud mineral, di udara dalam wujud gas sulfida dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Proses daur sulfur. Yang pertama, asap dari erupsi dan aktivasi industri yang mengandung gas sulfida seperti SO, SO4, H2S, dan CH3SCH3 naik ke atas awan dan menyatu dengan awan. Gas tersebut lalu bereaksi dengan air membentuk asam sulfat yang berpengaruh terhadap keasaman air hujan, sehingga pada saat hujan turun terjadilah peristiwa bernama hujan asam. Jika pH rendah, maka bisa mengancam keberlangsungan hidup organisme seperti hewan, tumbuhan akan mati, dan terhadap bangunan dan logam. Sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah sehingga tumbuhan bisa menyerap sulfat untuk menyusun makanan. Hewan mendapatkan sulfat dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah itu, makhluk hidup akan mati. Dekomposer akan mengurai jasad makhluk hidup menjadi komponen penyusun, dan bakteri akan mengubah sulfat organik dan mengembalikannya ke tanah atau ke alam. Uraian ini berlangsung secara aerob sehingga terbentuk sulfat yang diserap oleh tumbuhan. Jika secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Di saat mati, makhluk hidup akan menjadi bahan bakar fosil yang akan jadi sumber energi pabrik dan industri. Fungsi dari belerang yaitu yang pertama menstabilkan struktur protein. Ikatan sulfida sangat penting yaitu buat membentuk protein menjadi stabil. Yang kedua yaitu berperan dalam mengaktifkan enzim, karena aneka enzim membutuhkan gugus sulfidil atau min-SH yang buat melakukan aktivasinya. Dengan demikian, sulfur berperan dalam proses oksidasi reduksi atau pemanfaatan jaringan. Yang ketiga yaitu berperan dalam metabolisme energi dengan cara membentuk senyawa dengan koenzim A. Yang keempat, sulfur berfungsi sebagai peredam racun. Gugus sulfur yang aktif bersenyawa dengan racun sehingga menjadi senyawa yang tak berbahaya lalu dikeluarkan lewat urin. Yang kelima yaitu membantu dalam pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau. Yang keenam, menambah kandungan protein dan vitamin hasil panen. Yang ketujuh, meningkatkan jumlah anakan yang dihasilkan pada tanaman padi. Yang kedelapan, berperan penting pada proses pembulatan zat gula. Yang kesembilan, memperbaiki warna aroma dan kelenturan daun tembakau khususnya pada tembakau emperongan. Yang kesepuluh, memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan selama penyimpangan, dan memperbesar umbi dan bawang merah. Yang terakhir yaitu yang ke-11 yaitu sulfur akan berperan dalam pembentukan klorofil, menaikkan ketahanan tanaman terhadap serangan jamur. Sulfur juga membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma seperti pada jenis bawang dan cabai. Pada tanaman kacang, sulfur merangsang pembentukan bintil akar di dalam tanah. Sulfur juga berperan untuk menurunkan pH tanah alkali. Bakteri yang berperan dalam siklus sulfur. Yang pertama yaitu bakteri Thiobacillus. Thiobacillus merupakan bakteri yang berukuran kecil, bakteri gram negatif. Selnya berbentuk batang sekitar 0,5 kali 1,04 mikrometer dengan beberapa spesies bersifat motil dan flagel polar. Thiobacillus ferrugidans mampu mengoksidasi Fe2 menjadi Fe3 dan mengoksidasi senyawa-senyawa belerang tereduksi serta memanfaatkan oksidasi ini sebagai sumber energinya. Yang kedua yaitu bakteri Desulfuricans. Mikroorganisme ini tergolong sulfat reduks bakteria atau SRB yang dapat mengurangi sulfat dalam keadaan aerob dan akan membentuk logam sulfit
bila atom es berikatan dengan kation dari logam yang bebas dari air. Sekian penjelasan dari saya tentang siklus sulfur atau belerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.